Terima kasih Tuhan. Hati kami sungguh Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Semua kekuatan, semua yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami, berkat dalam hidup kami, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Khususnya pada hari ini Tuhan, kami umat-Mu bersama-sama merayakan hari kenaikan-Mu. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, terima kasih. Engkau terlalu baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walaupun dalam kehidupan kami Tuhan, kami bahkan berjalan dalam lembah kekelaman. Banyak hal yang kami alami, banyak hal yang kami lalui. Tapi satu hal kami percaya, ada Tuhan yang menyertai kami. Kasih-Mu yang sempurna itu Tuhan, akan tetap selalu beserta dengan kami. Immanuel, Engkau menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku,
dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, amin Tuhan, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa. Amin. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di surga, Allah yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus. Syukur dan terima kasih buat kemurahan dan kasih-Mu yang besar pada sore hari ini. Engkau telah menyertai kami, menghimpun kami di tempat ini untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, pada sore ini kami akan memperingati hari kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah naik ke surga, telah menyediakan tempat buat kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan segenap hidup kami Tuhan. Kiranya Engkau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai dalam kehidupan kami, memimpin langkah hidup kami, supaya Tuhan kami tidak tersesat, akan tetapi Tuhan kami dalam langkah hidup kami senantiasa iring sejalan dengan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kepada kami semuanya Tuhan. Ampunilah kami atas kesalahan kami Tuhan, karena sebentar kami akan menerima berkat firman-Mu Tuhan. Kuserahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri berbicara melalui lidah-Mu hamba-Mu Tuhan, supaya firman-Mu menjadi kekuatan buat kami, menuntun kami, langkah hidup kami, supaya kami tetap senantiasa seiring dengan Engkau Tuhan. Kami sama mengiring Engkau, kita senantiasa bersandar dan berserah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kuserahkan ibadah ini sampai akhirnya kepada tangan Engkau. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu mengalir dan limpah atas kami. Tuhan terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Mari kita membaca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Bapak Ibu menyimak hal ini, pembaca ayat akan menyampaikan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan, Yesus terangkap ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita dengar dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11 ini adalah hari yang ke-40. Setelah Tuhan Yesus bangkit, 40 hari lamanya itu Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Saya bacakan di dalam ayat yang ketiga dari Kisah Para Rasul 1. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi ini adalah hari yang ke-40 mereka berbicara di dalam ayat yang ke-6 itu. Masih punya pengharapan mereka. Pengharapan mereka adalah terpuruknya bangsa Israel yang saat itu tengah berada di dalam penderitaan oleh bangsa Romawi. Mereka sudah melihat mujizat Tuhan. Mereka sudah melihat penderitaan Kristus. Nyaris mereka pupus pengharapannya ketika mereka melihat penderitaan Kristus. Tapi kemudian pengharapan itu muncul ketika Tuhan Yesus bangkit. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari lamanya mereka melihat bagaimana Tuhan memberikan kabar tentang kerajaan Allah. Bangkit lagi dari pengharapan yang pupus itu, kemudian bangkit lagi. Wah, ini raja ini. Ketika mereka melihat mujizat Tuhan pada waktu Tuhan Yesus hidup, mereka punya pengharapan, ini raja bagi bangsa Israel. Gitu. Karena mereka melihat, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati bisa bangkit hidup kembali, memberi makan 5.000, wah ini cocok untuk menjadi raja. Tapi ketika Tuhan kemudian ditangkap, kemudian Tuhan menderita, firman Tuhan katakan dia seperti anak domba yang keluh, yang gak berdaya. Kemudian susutlah pengharapan itu. Wah, habislah. Gak ada lagi raja yang bisa memulihkan bangsa Israel. Tapi ketika Tuhan kemudian bangkit, dan kemudian mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan Yesus tiba-tiba datang ketika mereka berkumpul, muncul pengharapan lagi. Sehingga di dalam hari yang ke-40 mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi apa jawaban Tuhan? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya apa Bapak Ibu? Bukan tidak penting Bapak Ibu. Bukan tidak penting bangsa Israel. Bangsa Israel itu penting. Tapi ada hal yang jauh lebih penting daripada memulihkan bangsa Israel. Aku harus kembali. Ya. Yang pertama, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Engkau menjadi saksiku. Ini yang jauh lebih penting.
Dan kemudian Tuhan Yesus ketika ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Jadi setiap penggal peristiwa-peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa, selalu ada saksi, Bapak Ibu. Jadi ini adalah peristiwa 40 hari setelah kebangkitannya, dan kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri untuk membuktikan bahwa ia benar-benar mati, bahwa ia benar-benar bangkit, bahwa ia benar-benar naik ke surga. Kalau kita melihat sebuah fakta yang harus kita akui, ini adalah sebuah fakta, 3 hal yang kudus. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Ini adalah 3 hal yang kudus dan menjadi dasar iman percaya orang Kristen. Iman percaya kita itu Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Tapi ini 3 hal yang kudus ini terus akan dipersoalkan oleh orang-orang yang tidak percaya. Kematiannya, dia gak mati, dia digantikan, diserupakan oleh orang yang mirip seperti dia. Tentang kebangkitannya, kalau Bapak Ibu baca di ayat yang Yohanes Matius ya, Matius 28, mari coba kita lihat. Tolong dibacakan Matius 28 ayat yang ke-11. Matius 28 ayat yang ke-11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Ya, 13. Ayat 13, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Gak ada kebangkitan. Maka dipersoalkan, Bapak Ibu. Kematian dipersoalkan, kebangkitannya dipersoalkan, kenaikannya pun juga dipersoalkan. Dia gak naik, dia mati. Ya. Dia tinggal di India, dia punya istri di sana dan seterusnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dan saudaraku, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, 3 hal kudus ini dikatakan oleh Tuhan Yesus. Janganlah kamu memberikan barang yang berharga, barang yang kudus kepada anjing. Matius 7 ayat yang ke-6. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Gak sedikit orang Kristen yang suam-suam kuku, gak sedikit orang Kristen yang punya iman yang tipis, kemudian beralih. Ketika 3 hal ini dipersoalkan Bapak Ibu. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, mari dengan waktu yang ada kita mempertebal iman percaya kita, pengetahuan kita, hikmat kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus kita kuatkan Bapak Ibu. Sehingga kita tidak mudah goyah. Jangan melemparkan barang yang kudus. Ya. Kematian Tuhan akan menjadi olok-olokan bagi mereka. Makanya saya nggak suka dengan debat antar agama, nggak suka sekali Bapak Ibu. Bukan saya nggak punya pengetahuan, tapi saya suka kalau ada orang berkata, Pak, aku ingin mengetahui tentang Kristen. Nah itu saya baru suka. Karena kalau debat itu kita melemparkan barang yang kudus, kematiannya kita lemparkan, kebangkitannya kita lemparkan, dan kemudian mereka menghina, menggodoknya.
Itu seperti anjing, seperti babi yang menginjak-injak. Gak usah Bapak Ibu. Jadi kenaikan Tuhan Yesus adalah satu peristiwa yang begitu dahsyat dan puncak dari pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Setelah kematiannya ada kebangkitannya. Setelah kebangkitannya itu Tuhan menampakkan diri 40 hari. Artinya dia masih melayani di bumi. Tapi setelah itu selesai. Dia terangkat ke surga. Dia terangkat ke surga. Sesudah ia mengatakan demikian, artinya ada satu pesan penting yang menjadi bagian kita Bapak Ibu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Di rumah Tuhan, Yerusalem. Di rumah Tuhan, di lingkungan gereja, Yerusalem, di lingkungan keluarga Bapak Ibu, Yerusalem. Cukup sampai di situ? Enggak. Ingat Bapak Ibu, kita mesti jadi saksi di Yerusalem terlebih dulu. Di antara orang-orang percaya, jangan menjadi batu sandungan. Ya, Yerusalem itu lingkungan ini Bapak Ibu. Kalau sudah kita bisa menjadi hal yang benar, kemudian kita masuk ke dalam Yudea yang lebih luas lagi. Sampai ke Samaria. Sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu adalah orang yang tidak pernah mendengar atau tahu tentang keselamatan. Bahkan mungkin kalau saya nanya, apa itu keselamatan? Maka kebanyakan orang Kristen akan berkata, keselamatan itu tidak masuk neraka. Keselamatan itu masuk surga. Itu banyak orang Kristen begitu. Tapi keselamatan itu dikembalikan hidup kita ini loh Bapak Ibu. Dikembalikan dengan kehidupan Adam. Seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Itu keselamatan. Akan ada circle kehidupan lagi. Tetapi di situ kehidupan yang nanti akan kita jalani ini diperintah oleh Kristus. Bukan sekedar kita nggak masuk neraka. Walaupun itu betul, tapi yang paling benar Bapak Ibu, kehidupan kita akan dikembalikan seperti kehidupan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Sekarang mari kita pakai logika yang baik. Apakah kehidupan Adam dan Hawa ketika dia belum jatuh dalam dosa hanya dapat dinikmati oleh Adam dan Hawa saja? Hubungan yang begitu intim dengan Allah. Ketika pagi-pagi kemudian Adam mendengarkan suara Allah, langkah Allah, selamat pagi Bapa, selamat pagi Allah. Apakah hanya Adam dan Hawa saja yang menikmati keadaan semacam itu sementara kita tidak menikmati? Tidak mungkin Bapak Ibu. Kita akan dikembalikan seperti kehidupan itu nanti. Makanya ini Bapak Ibu, ada pemerintahan Kristus. Ada pemerintahan Kristus. Dan Kristus walaupun dia adalah Tuhan, dia Raja segala raja, dia butuh orang-orang yang dapat dipercaya. Bukan berarti dia tidak maha kuasa maka dia tidak butuh orang lain. Enggak, dia butuh kita nanti. Itulah sebabnya dia Raja di atas segala raja. Dia Raja dan kita menjadi raja-raja kecil yang akan bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita dalam hidup ini betul-betul mempertaruhkan hidup kita untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan sekedar kita berkata, yang penting aku selamat. Stop pikiran itu Bapak Ibu. Yang penting aku masuk surga. Stop pikiran itu.
Tapi mari kita berkata, aku mau duduk bersama dengan Kristus. Amin. Aku mau duduk bersama dengan Kristus. Sisa hidup Bapak Ibu perjuangkan untuk hal itu. Ini pemerintahan Bapak Ibu. Gak ada di tempat lain tentang konsep kehidupan setelah kematian kita ini, di tempat lain gak ada. Selain hanya ada di dalam kekristenan. Dan kekristenan itu bersumber kepada pribadi yang tahu tentang surga. Ini mari kita perhatikan baik-baik. Ya. Jadi kenaikan Kristus ke surga adalah bersifat surgawi. Bisakah orang percaya akan hal itu? Yohanes 3 ayat 12 sampai dengan 14. Yohanes 3 ayat 12 sampai dengan 14. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Demikian juga dengan Anak Manusia harus ditinggikan. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Berarti Dia di surga terlebih dulu Bapak Ibu. Baru kemudian turun. Ya. Dia di surga dulu. Kapan? Sejak purbakala. Kapan itu? Sejak purbakala, sebelum segala sesuatu ada. Dia ada. Sampai pada satu waktu kemudian Allah Bapa berkata, turun engkau anakku. Dan disitulah kemudian Tuhan Yesus turun dan menjadi manusia sama seperti kita. Tidak ada seorang pun yang naik selain daripada Dia yang sudah turun. Tadi dikatakan, kalau ini tidak dipahami oleh orang-orang yang rohani, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Hal-hal duniawi itu Tuhan Yesus itu hidup seperti kita, mengosongkan diri. Orang gak percaya Bapak Ibu. Aku datang, aku dan Bapak ini satu. Orang gak percaya. Hal-hal duniawi ketika mereka melihat, oh Dia itu ada di sana, gitu, ada di Nazaret, orang tuanya Yusuf, saudara-saudaranya aku kenal. Itu hal duniawi dan kemudian Tuhan, karena hal duniawi itu hal yang nampak. Dan Tuhan Yesus kemudian berkata, menurut orang siapakah aku? Oh, ada yang berkata Yesaya, ada yang berkata Yeremia, ada yang berkata nabi-nabi Elia dan seterusnya. Tapi engkau Petrus, siapakah aku ini? Engkau Mesias anak Allah yang hidup. Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup? Tentang hal-hal duniawi yang mereka lihat kehidupan Kristus saja, orang gak percaya. Sekarang apalagi kalau Tuhan Yesus naik ke surga. Siapa yang percaya? Kitalah yang orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang mempercayai hal itu. Amin Bapak Ibu. Oh, Dia naik ke surga. Sehingga kalau tadi kita membaca, ada dua malaikat yang kemudian turut menjadi saksi akan hal itu. Di dalam ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini telah terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Siapa yang percaya Bapak Ibu? Jadi
ini orang harus percaya karena ini bersifat surgawi. Hanya orang yang percaya, hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus, hanya orang yang takluk di dalam kuasa Roh Kudus yang percaya bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke surga. Sekarang masalahnya Bapak Ibu, kenapa dia naik ke surga? Hari ini kita memperingati kenapa dia naik ke surga. Dia memerintah kembali. Saya masih ingat ketika saya pertama kali di tempat ini Bapak Ibu. Di tahun 2010-2011 lah. Seorang anak Tuhan berkata, karena pada saat itu dia masih punya pemikiran yang kacau menurut saya. Pikirannya adalah Allah Bapa adalah Allah Anak adalah Allah Roh Kudus. Allah Bapa adalah Allah Roh Kudus, Allah Anak adalah Allah Roh Kudus, Allah Anak adalah Allah Bapa. Kacau pemikirannya. Dan kemudian dia, kalau Kristus itu memerintah, menurut konsep saya, waktu itu saya sudah menjelaskan, Allah Bapa punya hidup sendiri, Allah Anak punya hidup sendiri, Allah Roh Kudus punya hidup sendiri. Tapi ketiganya satu di dalam Allah. Ini gak bisa diperdebatkan Bapak Ibu. Ya. Gak bisa kita mengadu kebenaran A yang dipahami oleh orang lain kebenaran A, kemudian kita adu dengan kebenaran menurut kita. Gak akan bakalan ketemu. Makanya saya gak suka. Gak bisa kita adukan. Dan kemudian anak Tuhan itu berkata, kalau pemerintahan itu dipegang oleh Allah Anak, dipegang oleh Tuhan Yesus, ngapain Allah Bapa? Nganggur ya Pak? Ya bicara begitu. Kalau gitu Allah Bapa nganggur dong. Semuanya Allah. Enggak. Allah Anak ini dibawa Allah Bapa. Segala keputusan Allah Bapa, Allah Anak yang memerintah. Ini pemerintahan Kristus Bapak Ibu. Tuhan Yesus katakan, aku gak bisa berbuat dari diriku sendiri. Karena aku melihat apa yang dilakukan Bapa. Apa yang aku sampaikan kepadamu, aku dengar dari Bapa. Pemerintahan nanti begitu Bapak Ibu. Jadi yang pertama, Kristus balik ke surga. Yang sebelumnya pemerintahan itu dia lepaskan, harus turun ke bumi. Dan pemerintahan itu kemudian dipegang oleh Allah Bapa. Tetap terkendali. Karena dipegang oleh Allah Bapa. Setelah dia naik ke surga. Ini Bapak Ibu. Filipi 2 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Filipi 2 ayat 10 sampai dengan 11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi pemerintahan Kristus itu adalah semua makhluk akan menyembah dia. Itulah sebabnya Allah Bapa mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Luar biasa Bapak Ibu. Ini luar biasa. Allah Bapa memberikan karunia nama di atas segala nama itu karena Kristus menang. Nah ini jangan lupa, jangan otomatis. Ya karena dia sebelumnya adalah Tuhan yang kemudian mengosongkan diri, Allah yang mengosongkan diri, maka kemudian dia dikaruniakan lagi. Nama di atas segala nama diberi karunia. Enggak.
Karunia itu diperoleh dari kemenangan Kristus. Dia mengalahkan maut, Bapak Ibu. Sehingga dikaruniakan nama di atas segala nama. Makanya pemerintahan Kristus. Jadi hari ini kita mengingat kembali bagaimana Tuhan naik ke surga, itu adalah dimulainya kembali pemerintahan Kristus sejak saat itu. Yang memerintah Kristus, maka Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Sama dengan pemerintahan di dunia ini loh Bapak Ibu. Ya, kita punya Bapak Presiden. Kalau secara presidensial ya, presiden yang berkuasa, maka nama dia itu di atas segala nama untuk bangsa Indonesia. Sama seperti kita nanti. Kita nanti mengalami pemerintahan Kristus. Sekarang kita mengalami pemerintahan, maka Allah mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Ayat yang ke-10 kemudian berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Biarkan orang menghujat, biarkan orang menghina, tapi suatu saat nanti, one day dia akan tahu. Ya, suatu saat nanti dia akan tahu. Aku salah, tapi terlambat sudah. Ya, kita sangat percaya akan hal ini Bapak Ibu, amin. Ya, semua akan bertekuk lutut, yang di langit, yang di surga, yang di bumi, yang di bawah bumi, semua akan bertekuk lutut dalam nama Tuhan Yesus. Dan selama kita hidup, ternyata kita sangat meninggikan nama Dia. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, mari belajar lewat kehidupan Tuhan Yesus. Belajar lewat kehidupan Tuhan Yesus, agar kita percaya itu harus berjalan dengan apa yang kita percaya. Kalau saya percaya kepada Tuhan, maka saya berjalan dengan Tuhan. Kalau saya berjalan dengan seseorang yang saya percaya, maka tidak mungkin orang ini mencelakai saya atau mengajak saya kepada yang sesat, karena saya percaya kepada dia. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, pemerintahan oleh Kristus ini, kita lihat ya, Allah mengaruniakan segala kuasa. Kenapa Kristus memerintah? Baca di dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kenapa diragukan lagi? Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, Bapak Ibu tidak perlu merasa sendiri. Ketika Bapak Ibu berada di dalam satu pergumulan hidup, segala kuasa di surga dan di bumi dia ada di dalam tangan Tuhan kok. Jangan kemudian kita berkata, aku merasa sendirian. Tuhan tidak peduli. Tuhan peduli Bapak Ibu. Yang membuat kita merasa sendiri karena hati kita yang meragukan Dia. Kok Tuhan biarkan aku ngalami? Tidak, Tuhan melihat. Saat Bapak Ibu ada dalam pergumulan dan merasa seperti Tuhan jauh, Tuhan melihat. Tuhan peduli Bapak Ibu, amin. Tuhan peduli. Tuhan peduli Bapak Ibu. Sebab segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Jadi kenapa ada pemerintahan Kristus? Yang pertama, Dia adalah nama di atas segala nama. Yang kedua, bukan hanya itu saja, bukan hanya sekedar nama di atas segala nama, tapi melekat di dalamnya ada kuasa yang diberikan oleh Allah Bapa di bumi dan di surga.
Jadi kenapa kita harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Karena kita meminta kepada Allah Bapa. Dan ternyata pemegang kekuasaan semuanya adalah di surga dan di bumi adalah dalam nama Tuhan Yesus. Mari coba kita lihat Bapak Ibu, ya. Pemerintahan itu kan memutuskan sesuatu. Jadi kalau ada pemerintahan Kristus nanti ya. Sekarang ini kita menjalani pemerintahan Kristus Bapak Ibu ya. Tapi nanti betul-betul kita berhadapan Bapak Ibu dengan pola pemerintahan Kristus. Hari ini kita merasakan yang memerintah di surga itu Kristus. Tapi nanti pada waktu kita kembali, ya, pada waktu kita kembali dan ternyata Tuhan memilih kita untuk menjadi bagian dari pemerintahan Kristus, kita boleh melihat, ya, bahwa ada hal yang harus diputuskan ya. Matius 5 ayat 22. Coba kita lihat ya. Matius 5 ayat yang ke-22. Matius 5 ayat yang ke-22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang... Sebentar. Saya mungkin salah ambil ayat ini ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Coba cari. Mungkin bisa ada yang bantu saya. Kuasa menghakimi. Bentar, oke. Oh iya, Yohanes 5 ayat 27. Betul, Yohanes 5 ayat 27. Maaf, saya salah catat. Yohanes 5 ayat 27. Ayat 20. Yohanes 5 ayat yang ke-27. Iya. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Iya. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia ayat 22, tolong dibaca. Yohanes 5 ayat yang ke-22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Bapa tidak menghakimi Bapak Ibu. Tetapi menyerahkan penghakimannya itu kepada anak. Hak penghakiman itu siapa yang punya Bapak Ibu? Allah yang punya. Tapi sekarang nanti kita berhadapan di takhta pengadilan Kristus. Hak untuk menghakimi ada di dalam kuasa anak. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kenapa ada pemerintahan? Dan pemerintahan itu adalah pemerintahan Kristus. Karena dia yang pertama nama di atas segala nama. Yang kedua, dia menerima kuasa di bumi dan di surga. Dan yang ketiga, dia punya hak menghakimi. Kuasa menghakimi dalam bahasa Yunaninya itu krino. Krino ini adalah hak seorang raja untuk memutuskan. Sama seperti Salomo ketika memutuskan ada dua perempuan yang berebut anak. Dan kemudian Salomo memutuskan, sekarang oke, aku penggal anak ini menjadi dua, sebelah untuk kamu. Dan kemudian salah satu perempuan berkata, jangan bunuh anak itu, berikan saja kepada dia. Dari situ kemudian Salomo tahu, ibu sebenarnya dari anak ini adalah ini. Dia memutuskan. Nanti dalam pemerintahan ada decision Bapak Ibu. Ada keputusan-keputusan. Dalam pemerintahan nanti seperti dalam kehidupan kita ada keputusan-keputusan. Dan keputusan-keputusan itu Kristus yang punya hak. Tapi Kristus memutuskan itu untuk kemuliaan Allah Bapa. Nah, mengerti sekarang Bapak Ibu?
Apakah Bapak Ibu mengerti? Ya, kalau belum mengerti memang saya punya waktu yang sangat sebentar Bapak Ibu. Silakan nanti hubungin nomor bawah ini ya. Silakan ya. Saya senang kalau Bapak Ibu kemudian bertanya. Segala kehidupan Tuhan nanti di surga ketika Dia menjadi raja itu adalah untuk kemuliaan Allah Bapa. Ya, untuk kemuliaan Allah Bapa. Pemerintahan Kristus, Wahyu 12 ayat yang ke-10, bahwa Allah telah membuat Yesus, ya. Coba dibaca Wahyu 12 ayat yang ke-10. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya, ini pekerjaan pendusta, ini pekerjaan iblis Bapak. Pendakwa-pendakwa itu yang akan mendakwa saudara-saudara kita. Di dalam ayat ini konteksnya yang didakwa adalah orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga. Henok, Elia, ini gak pantas, ini gak pantas. Tapi nanti itu didakwa kita ini Bapak Ibu. Kok bisa masuk surga ini, kok bisa masuk surga gitu. Bapak Ibu gak layak masuk surga. Bapak Ibu gak layak masuk surga kalau tidak ada penebusan darah Kristus. Tapi karena Kristus sudah mati bagi kita, maka kita ditebus darah oleh dosa kita, ditebus oleh darah Kristus. Sehingga kita punya kesempatan untuk masuk ke surga. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Kita itu seperti diintimidasi Bapak Ibu. Saya nggak masuk surga, saya nggak layak, nggak masuk surga. Sehingga kita melupakan pribadi Kristus yang telah menebus dosa kita. Tapi nanti Bapak Ibu, ya. Jadi ini pemerintahan oleh Kristus, ya. Sekarang telah tiba. Kapan? Sejak kematian Tuhan Yesus dan kemudian bangkit, itu kemudian aku telah mendengar suara dari surga. Itu Yohanes mendengar, aku telah mendengar nyanyian dari surga, sekarang telah tiba pemerintahan dari Allah kita sejak kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Tapi mari coba kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 35 sampai dengan 36, ayat yang terakhir Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 2 ayat 35 sampai dengan 36. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah yang menjadikan, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan, Lord, Tuhan, ya. Kyrios, Tuhan, penguasa, dan Kristus yang diurapinya. Maka Dia layak untuk menerima pemerintahan, dan pemerintahan itu adalah pemerintahan Kristus, karena Tuhan Yesus, Allah yang membuat Yesus itu, ya, Allah yang membuat Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan itu penguasa, Lord, Kyrios Bapak Ibu. Jadi Allah Bapa yang membuat Yesus. Ya tentu Allah Bapa membuat Yesus, kenapa? Karena ini tadi Bapak Ibu. Sekarang telah tiba pemerintahan itu ketika Tuhan Yesus mati dan kemudian bangkit dan kemudian naik ke surga, dimulailah pemerintahan Kristus. Ya.
Apa maknanya bagi kita, Bapak Ibu? Maknanya bagi kita adalah satu motivasi kita untuk kita bisa masuk ke dalam pemerintahan Kristus. Dan itu perlu perjuangan, perlu kerja keras, Bapak Ibu. Hidup yang sekarang Tuhan beri, jangan pernah kita sia-siakan. Sebab suatu hari nanti, ya, walaupun Bapak Ibu mengenal Kristus sekarang, tapi hidupnya tidak benar, kita akan berhadapan kepada Kristus yang nanti menghakimi. Aku sudah kenal dia. Jangan sampai kemudian kita berkata, aku sudah mengenal dia. Ya, kita dengan PD-nya, karena kita sudah percaya, maka kemudian aku pasti diterima, tapi hidup kita nggak benar. Tapi apa yang dia katakan nanti? Aku tidak pernah mengenal kamu, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, waktu yang Tuhan berikan, kita pergunakan dengan bijaksana, ya, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita memberikan hormat kita kepada Tuhan Yesus karena dialah yang memerintah hidup kita saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Kau sungguh ajaib. Kau Allah yang demikian besar. Allah yang rela mati bagi kami. Tapi sekarang kau duduk di takhtamu Tuhan dan memerintah dalam kehidupan ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh ajaib oh Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita akan satu di dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Terima
terimalah segala berkat ini, berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang sungguh baik, Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita, Dia Allah yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang peduli kepada kami. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya keluarga kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya usaha pekerjaan kami Tuhan. Dan kami yakin Engkau memberkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Setiamu Tuhan di hidupku, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu